Halo semuanya, salam sehat dan tetap semangat selalu. Dengan saya Arif Prasetyo di sini. Pada video kali ini kita akan bahas tentang DNS, Domain Name System. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa semua aplikasi yang jalan di perangkat kita, perangkat komputer kita, itu terasosiasi atau terhubung dengan sebuah skema pengalamatan yang namanya pengalamatan port, ya, nomor port. Jadi ada nomor port yang disediakan sebetulnya merupakan fungsi lapisan transport, ya, yang nanti kita bahas di video lain atau di lain waktu. Nomor port ini berguna untuk mengidentifikasi aplikasi yang berjalan atau service-service di lapisan aplikasi yang mana menjadi sumber atau tujuan dari komunikasi, ya. Nomor ini untuk setiap aplikasi itu sudah ditetapkan, ya, dan sudah diketahui oleh program klien yang ingin mengakses program server. Nah, saat kita pelajari protokol-protokol lapisan aplikasi ataupun service-service lapisan aplikasi, kita juga sekaligus mengacu ke nomor-nomor port yang dipakainya, ya. Beberapa protokol lapisan aplikasi dan nomor portnya antara lain DNS itu menggunakan port TCP atau UDP di nomor 53, HTTP menggunakan port TCP 80, SMTP itu menggunakan port TCP 25, lalu POP Post Office Protocol menggunakan port UDP 110, Telnet menggunakan TCP port 23, DHCP menggunakan port UDP nomor 67, FTP menggunakan port TCP 20 dan 21. Itu beberapa protokol lapisan aplikasi dan nomor portnya. Oke, kita masuk ke bahasan utama yaitu DNS, Domain Name System, salah satu protokol lapisan aplikasi. Nah, setiap perangkat yang terkoneksi ke jaringan itu memiliki alamat IP. Dia berupa deretan angka yang mengidentifikasi perangkat-perangkat komputer yang saling melakukan komunikasi. Nah, masalahnya manusia itu lebih susah menghafalkan deretan angka. Makanya diciptakan nama domain untuk mengkonversi alamat yang berupa angka-angka menjadi nama yang simpel dan dapat mudah dihafal. Contoh nama domain, nama URL ya seperti cisco.com atau google.com itu lebih mudah diingat daripada 192, 132, 21925 atau 74, 125, 68, 102. Dan apabila ada perubahan alamat ya, alamat IP itu tadi, kalau kita menggunakan nama domain, maka alamat domain itu tidak perlu berubah apabila ada perubahan alamat IP. Ya, perubahan itu harus transparan. Artinya user tidak harus mengetahui kalau ada perubahan alamat IP, tetap kita mengingat nama domain dan bisa mengakses perangkat yang ingin kita akses. Nah, seiring dengan banyaknya perangkat, alamat IP dan nama domain semakin banyak, maka diciptakannya DNS ini untuk meresolusikan nama domain ke alamat IP. Ya. DNS bekerja melibatkan banyak server, tidak hanya satu server, untuk mencari alamat IP dari sebuah nama domain. DNS merupakan service yang bekerja dengan model client server. Tetapi ada perbedaan dengan client server biasa. Biasanya program server itu kliennya juga berupa program, ya. Atau service server itu biasanya kliennya berupa aplikasi. Ya, kalau di DNS itu sendiri, klien DNS itu berjalan sebagai service. Jadi program servernya itu berupa service, DNS kliennya itu juga berupa service yang menyediakan layanan name resolution, pencarian pemecahan nama menjadi alamat IP untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan, ya. Jadi saat kita konfigurasi perangkat jaringan contohnya, kita biasanya memasukkan satu atau lebih alamat IP DNS server. Biasanya ISP menyediakan alamat DNS yang bisa digunakan. Jadi saat aplikasi user itu meminta koneksi ke perangkat jaringan menggunakan sebuah nama domain,
DNS client akan membuat query atau request ke alamat-alamat DNS server yang sudah kita ketahui, yang sudah kita konfigurasi untuk melakukan proses resolving name atau resolusi nama menjadi alamat IP. Ya. Sistem operasi komputer biasanya punya tools yang namanya NSLOOKUP yang bisa secara manual kita bisa pakai untuk melakukan query, permintaan request, resolving nama domain ke nama alamat IP. Ya. Kalau di Windows kita bisa buka command prompt, ya, kita ketikkan NSLOOKUP, lalu akan muncul di situ informasi DNS server yang ada, yang tersetting pada komputer kita. Lalu berikutnya kita bisa ketikkan nama domain, ya. Contohnya kita ketikkan www.cisco.com di situ, nanti akan didapatkan hasil query ke server DNS, ya, hasil alamat IP dari nama domain yang kita masukkan itu berapa, ya, itu bisa kita lihat ya. DNS server atau name server itu memberikan layanan name resolution dengan cara menggunakan daemon, ya, program server yang namanya name. Sering juga disebut atau disingkat dengan named. Kita bacanya named, name daemon. DNS server menyimpan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan mapping pemetaan antara nama domain dengan alamat IP dalam file namanya file zona atau zone file. File zona ini isinya teks-teks yang terdiri dari beberapa tipe-tipe record. Nah, record tersebut itu berisi nama, alamat IP, dan tipe record. Ya. Beberapa contoh tipe record yang digunakan dalam DNS yang umum ya ada A record. A record ini adalah record yang menyimpan informasi IP address dari sebuah nama domain. Ya, ini record utama dari DNS yang digunakan untuk melakukan resolusi nama. Ada juga canonical name, CNAME record. Ini digunakan untuk memforward satu domain atau subdomain ke lain domain. Ya, dia tidak menyediakan jawaban alamat IP, tetapi untuk alias, nama alias. Ya. Lalu ada MX record. MX record ini untuk mengarahkan email ke sebuah email server, ya, ke alamat email server. Lalu ada NS record, name server record, ya. Di sini menyimpan informasi tentang alamat DNS yang bisa digunakan. Lalu ada PTR record atau pointer. Nah, ini kebalikan dari A record, di mana dia menyediakan fungsi memberikan alamat domain apabila dimasukin input IP address. Ya, biasanya kalau A record nama domain IP-nya berapa, kalau pointer record ini digunakan untuk sebaliknya. Dirinya, ke informasi record milik dirinya terlebih dahulu, ada nggak jawaban dari query tersebut. Kalau nggak ada, maka dia akan mengontak server DNS lain untuk mencari jawabannya. Query bisa diserahkan ke beberapa server untuk mencari jawaban sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, maka informasi jawabannya akan dikembalikan ke server awal yang meminta. Nah, lalu secara temporary, secara sementara, informasi tadi akan disimpan di dalam cache memori DNS. Ya. Sehingga kalau ada query yang sama, maka dia tidak perlu tanya ke server lain, tapi cukup melihat informasi yang ada di cache memorinya. Gitu ya. Jadi, ya, memang DNS itu bekerja menggunakan sistem hierarki dari banyak server untuk bisa menyediakan proses tadi, name resolution. Ya. Ada 4 macam kategori server DNS yang bisa bekerja bersama mewujudkan layanan name resolution. Yang pertama, recursive resolver DNS. Ini kategori yang pertama. Yang kedua ada root server. Yang ketiga ada TLD server, top level domain server. Yang keempat ada authoritative server. Yang pertama recursive resolver DNS. Ini adalah di hierarki yang paling bawah ya. Kalau kita lihat ini hierarki ya, ada banyak model atau kategori server ya. Recursive resolver ini letaknya di paling bawah dari hierarki server-server DNS. Ya. Dia disebut juga dengan rekursor atau resolver. Dia ini menjadi titik awal pencarian
apabila ada query DNS dari sebuah klien. Jadi ada pertanyaan dari klien, nama domain, IP-nya berapa. Nah, ini pertama kali yang dihubungi atau pemberhentian pertama. Query dari klien pertama kali akan masuk ke sini. Dia akan mencari informasi query ke dalam case-nya ada nggak, ya, atau ke record atau file zona yang dimilikinya. Kalau nggak ada, dia akan mengirim request ke root server. Yang kedua adalah root server, ya, kategori yang kedua tadi server DNS, ada yang root server. Dia ini adanya letaknya di paling atas, hierarki paling atas server DNS, itu adalah root server. Di seluruh dunia ada 13 root server yang sudah diketahui setiap server recursive resolver. Jadi setiap recursive resolver tadi menerima request, nggak bisa jawab, query diteruskan ke root server ini. Setelah menerima query, root server akan menghubungkan ke TLD, akan menjawab, merespon dengan memberitahu server berikutnya, TLD, top level domain, untuk mencari jawabannya. Jadi setelah dia menerima, sesuai ekstensinya itu apa, ya, ekstensi dari nama domain itu apa, maka dia akan menjawab, carilah informasi ini di top level domain server yang berdasarkan ekstensinya, apakah .com, .net, .org, atau yang lain. Nah, TLD itu apa? Top level domain server ini berada di bawahnya hierarki root server DNS. Ada beberapa macam top level domain yang berbeda. Setiap top level domain ini mewakili tipe organisasi atau negara asal perangkat, ya. Contohnya mewakili .com, semua .com ini TLD-nya 1, ya. Lalu ada .co, ada .net, .net, ada .org, ada yang negara Indonesia .id. Nah, itu satu top level domain name server. Ya, dia mengelola seluruh informasi nama domain yang memiliki ekstensi yang sama. Ekstensi yang sama itu tadi, ya. Jadi kalau ada query ke google.com, misalnya rekursor mengirim query ke root server, ya, google.com, alamat IP-nya berapa, root server akan menjawab informasi carilah di .com TLD alamat sekian. Nah, rekursor akan mengirim TLD yang sesuai. Jadi setelah menerima jawaban dari root server, rekursor itu akan menghubungi TLD sesuai jawaban dari root server.com. Dia akan mencari ke TLD ini. Lalu TLD akan memberitahukan, oh, google.com, Google itu autoritatif name servernya yang harus Anda hubungi supaya cari jawabannya adalah ini. Jadi dia akan memberikan alamat autoritatif name server. Oke, berikutnya yang keempat tadi jenis server autoritatif server. Jadi setelah menerima respon dari TLD, top level domain name server, yang isinya adalah alamat autoritatif server yang harus dihubungi, maka berikutnya rekursor akan menghubungi autoritatif server ini, ya, untuk mencari jawaban alamat dari nama domain yang dicari. Jadi autoritatif server ini biasanya menjadi langkah terakhir pencarian alamat IP dari proses resolusi nama. Biasanya dia akan menjawab dari informasi record yang dimilikinya dari A-record yang memang berisi alamat IP. Tapi ternyata apabila ada jawabannya itu adanya di contohnya canonical name, ya, bukan alamat IP yang diberikan ke rekursor server, tapi adalah alamat domain yang lain. Jadi contohnya mail polynema ACID itu ternyata sama dengan polynema ACID, jawaban dari DNS-nya yang autoritatif seperti itu dari record canonical name, karena canonical name itu memberikan nama alias atau nama domain, ya. Maka proses itu tadi akan berulang. Jadi sama dengan polynema ACID, ulangi lagi dia, si rekursor akan mengulangi proses, tanya ke root server polynema ACID, ya. Root server akan mengarahkan ke top level domain si id.id, nyari ke secondary level, ya, biasanya .ac.id, lalu ke polynema ACID sebagai autoritatif servernya apa, baru dikembalikan, dicari nama IP-nya apa, ya. Jadi seperti itu proses dari pencarian nama
proses name resolution menggunakan layanan DNS. Oke, tetap semangat dalam belajar, tetap sehat selalu. Sampai jumpa.